Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka di streaming, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam gereja ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya setiap pujian dan penyembahan kita ada sesuatu yang merubah hidup kita. Amin. Karena kuasa pujian penyembahan itu membawa pemulihan dalam hidup kita, membawa pelepasan dan membawa kesembuhan dalam hidup kita. Amin. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita datang kepada Tuhan, kita memiliki kerinduan yang tulus untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Untuk datang memuliakan Tuhan. Sehingga pujian penyembahan yang kita naikkan itu bukan sekedar menjadi pujian penyembahan yang biasa-biasa, tetapi pujian penyembahan yang luar biasa. Amin. Yang membawa dampak bagi lingkungan kita, tetangga kita, bahkan kota kita, bahkan provinsi, bahkan Indonesia. Amin. Karena firman Tuhan berkata kuasa pujian itu ketika kita naikkan dengan tulus kepada Tuhan, dengan penuh ketulusan dan kerinduan kepada Tuhan, maka jiwa-jiwa akan Tuhan kirimkan. Amin. Nah saudara, biar lewat pujian penyembahan yang kita terus naikkan setiap kita beribadah, bahkan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan di rumah masing-masing, biarlah semuanya itu untuk lawatan, untuk jiwa-jiwa. Amin. Karena pujian penyembahan yang tulus kita naikkan, itu akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema yang saya berikan, menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudara. Menjadi serupa dengan Kristus. Sebelum itu saya menyampaikan firman, mari kita langsung baca dulu dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Saya rindu kita baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Kalau sudah dapat katakan amin. Baru bukan nih, amin. Sudah semua berarti. Oke, Roma 8 ayat 29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak-anak, supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara. Amin saudara. Kita buka lagi Kejadian 1. Kita tetap baca bersama-sama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas tanah dan atas seluruh bumi, dan segala binatang yang ada di area bumi. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari semula Allah telah menentukan atau memilih saudara dan saya sebagai orang-orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudara. Sampai di sini apakah kita bersyukur menjadi orang-orang percaya? Amin. Sangat bersyukur. Satu kehormatan bagi saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, secara dari semula Tuhan sudah menentukan dan memilih saudara dan saya untuk menjadi serupa dan gambar Kristus. Amin saudara. Itu sangat luar biasa. Itu sangat dahsyat saudara. Tidak ada Allah lagi yang seperti Tuhan kita, yang mau supaya kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Hanya Tuhan kita yang mau setiap orang percaya anak-anaknya itu supaya menjadi serupa dengan gambar Kristus, sama seperti Dia. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini pun kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus di masa akhir ini. Mari kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, terlebih jemaat GAB Gunung Sion, mari kita fokus kepada Tuhan, pada tujuan Tuhan, pada rencana Tuhan,
atas pemilihan Tuhan dalam hidup saudara dan saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di masa-masa akhir ini saudara, kita tidak bisa lagi bermain-main dengan Tuhan. Karena serius sekali Tuhan mau supaya di masa-masa akhir ini kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin saudara. Kenapa Tuhan sangat rindu? Kenapa Tuhan sangat mau supaya setiap kita anak-anak Tuhan sebagai orang percaya menjadi serupa dengan Kristus? Karena tanpa menjadi serupa dengan Kristus, jangan pernah mimpi kita akan diangkat oleh Tuhan. Jangan pernah mimpi kita akan masuk dalam surganya yang kudus. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu jangan pernah kita bermain-main. Jangan pernah kita menganggap sepele apa yang Tuhan tahu buat setiap kita, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau supaya kita perbaiki di dalam kehidupan kita semasa kita masih ada di dunia ini. Tuhan mau dari semula, dari kejadian, Tuhan mau supaya kita semua itu menjadi serupa dan gambar Tuhan. Tetapi yang membuat gambar Tuhan itu rusak adalah dosa saudara. Tetapi kita tahu bersama di bulan ini kita memperingati pengorbanan Tuhan, menebus kita dari segala dosa-dosa itu. Amin. Sehingga kita bisa kembali seperti yang menjadi rencana Tuhan, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Mari jemaat GAB Gunung Sion, mari kita menangkap ini, betapa Tuhan rindu supaya setiap kita dari anak kecil sampai orang dewasa menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Coba bilang kiri kanan dulu, menjadi serupa dengan Kristus. Yang kuat saudara. Nah, tanya sudah dengar belum? Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kadang-kala harus diperkatakan. Amin. Harus diperkatakan di kiri kanan kita saudara. Siapapun yang kita ketemu saudara harus menjadi serupa dengan Kristus. Karena kadang-kala ini inti dari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya saudara. Kerinduan Tuhan supaya menjadi serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, supaya kembali pada masa-masa ini, kesempatan dan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ini anugerah saudara. Kalau dikatakan ini adalah putaran yang terakhir, seperti kalau sudah diberikan contoh-contoh yang banyak. Kalau kita ikut kampanye putaran terakhir, itu orang kan habis-habisan. Seperti itu juga saat ini dan kondisi saat ini saudara. Dunia ini bukan depan atau dan lain sebagainya akan semakin baik, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, semakin berjalannya dunia ini akan semakin jalan. Betul saudara? Apalagi saudara, banyak saudara. Dan kenapa saya katakan biarlah di masa-masa akhir ini kita menjadi hidup kita itu benar-benar menjadi serupa dengan Kristus, hidup dalam kebenaran, tidak lagi memperhambakan diri kepada dosa. Karena dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Sejak dari semula Tuhan mau supaya setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ciptaan Yesus sendiri, ciptaan Allah sendiri, menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Tetapi karena dosa rusak semua gambar itu. Tetapi kembali Yesus datang dan menebus saudara dan saya lewat pengorbanannya di kayu salib, supaya gambar yang Tuhan mau itu kembali dalam hidup kita. Tidak ada dosa lagi yang memperhambat kita, tidak ada dosa lagi yang memperbudak saudara dan saya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Karena Tuhan tidak akan berhenti meneruskan rencana Tuhan sejak dari kejadian sampai di Roma yang kita baca ini. Tuhan tidak akan berhenti saudara. Apa yang sudah Tuhan rencanakan itu harus berjalan. Apa yang Tuhan sudah menjadi kerinduan Tuhan, bahwa orang-orang percaya anak-anak Tuhan harus menjadi serupa dengan gambar Kristus, itu akan terus berjalan. Itu akan Tuhan terus kerjakan. Dan selama itu berjalan dan Tuhan kerjakan saudara, Tuhan akan melihat orang-orang percaya anak-anak Tuhan yang merespon, yang memberikan dirinya untuk diubah oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Ada seleksi saudara. Dan pastikan saudara, setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, jemaat GAB Gunung Sion, kita merespon, amin saudara. Kita menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan. Setiap ketika Tuhan terus rencana Tuhan ini berjalan, kita ada di dalamnya saudara, amin. Kita tidak di luar, tetapi kita ada di dalamnya.
Karena dalam Filipi, saudara boleh buka lagi Filipi 1 ayat 6. Saya minta satu baca, saudara. Rencana Tuhan itu akan tetap berjalan dari awal sampai akhir, saudara. Tidak akan pernah berhenti. Ya, Martin baca Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6 beginilah teman-teman. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Amin. Tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan terus mengerjakan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita terus menangkap apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus ngerti, oh iya, saya ada di dunia ini, saya menjadi orang percaya, saya menjadi anak Tuhan. Ada satu kerinduan yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, supaya di masa hidup saya di dunia ini, saya menjadi serupa dengan gambar Yesus. Amin. Menjadi serupa dengan gambar Allah. Sehingga kita terus berjalan, saudara, terus menjaga gambar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ingat, saudara, Tuhan Yesus tidak lagi hidup dalam dosa. Semua kutuk dosa sudah dikarenakan di kayu salib. Karena itu kita berhak, saudara, untuk hidup dalam kekudusan. Amin, saudara. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan tidak akan berhenti meneruskan, mengerjakan sampai di masa akhir. Dan saudara, ada 3 hal yang berkontribusi dengan menjadi serupa dengan Tuhan. Ada 3 poin, saudara. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama saat ini. Yang pertama, berserah diri kepada Allah. Amin, saudara. Berserah diri kepada Allah. Seperti dalam Roma, saudara, Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu benar-benar kita berserah diri kepada Tuhan. Mereka yang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, merelakan semuanya kehidupan kita ini kepada Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menangkap apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan, supaya kehidupan kita ini menjadi serupa dengan gambar Tuhan, gambar Allah, maka semua yang ada dalam kehidupan kita akan persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berserah diri kepada Allah. Amin, saudara. Mari baca dulu Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ini ayat mungkin sudah jadi ayat hafalan saudara dan saya, karena ayat ini sangat populer sekali, saudara. Roma 12 ayat pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara. Tuhan mau sekali dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada berserah diri total kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita ini kepada Tuhan. Dan Tuhan mau, saudara, bukan hanya sekedar, oh ya Tuhan, ini hidup saya, oh ya Tuhan, saya mau jadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Oh, bukan hanya sekedar, oh ya Tuhan, ini saya. Tetapi, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang untuk menjadi serupa dengan Kristus itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi Tuhan mau bekerja sama dengan saudara dan saya. Kita merespon dan memberikan diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan, untuk terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, terus berjalan dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan sejenak sampai saat ini, sampai siang hari ini, sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, sejauh mana kita menjadi serupa dengan Kristus, sejauh mana kita menjadi gambarnya Tuhan. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu anak muda dalam hati saya. Oh ya, orang-orang dulu kan, kalau orang-orang dulu yang hidup mereka itu berantakan, hidup mereka preman dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka dididik, ya wajar kalau mereka mesti ada gaya hidup premannya, saudara. Tapi saya bilang enggak.
Karena Tuhan mampu merubah semuanya. Amin, saudara. Dan orang yang sudah memberikan hidupnya total kepada Tuhan akan diubah oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kita anak-anak Tuhan harus menjadi garam dan terang. Amin, saudara. Ada karakter Kristus dalam hidup kita, dan ada gambar yang orang lain, ada gambar Kristus dalam hidup kita. Saudara, di sini bukan berbicara kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Oh, kita pakai ya apa yang Tuhan gunakan, kita gunakan. Tuhan rambutnya gondrong ya, gondrongin rambut. Kemana-mana Tuhan pakai jubah yang besar dan sebagainya. Mengikuti sempurna seperti apa yang Tuhan lakukan semasa ada di dunia. Bukan sekedar itu, saudara. Bukan itu, saudara. Tetapi biarlah kita menjadi seperti Kristus dari kasihnya, dari karakternya. Di sini, apalagi bulan ini, saudara, sangat dibukakan lagi tentang yang namanya taat dan setia. Dan orang yang taat dan setia itu memiliki karakter-karakter Kristus. Artinya itu bertujuan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin, saudara. Dan saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kita harus tahu betul bahwa kalau saudara mau sampai ke surga, saudara, yang di sana adalah ada Tuhan. Kita semasa di dunia ini, ketika Tuhan datang kali kedua, Dia harus mendapati kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin, saudara. Itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena orang-orang yang diangkat oleh Tuhan adalah orang-orang yang segambar dengan Kristus, yang hidup dalam kekudusan, yang tidak memperhambakan dirinya lagi kepada dosa, tetapi benar-benar dia memberikan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Dan mereka lah yang akan masuk dalam kerajaan Tuhan. Karena kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang suci dan kudus. Amin, saudara. Tidak ada orang yang mesti bercacat celah yang bisa masuk, saudara. Ada. Karena itu mari kita fokus dalam rencana Tuhan ini, yang dari semula Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan sudah pilih, supaya setiap kita orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Saudara, jangan terlena dengan keinginan dunia ini. Jangan terlena dengan apa yang dunia tawarkan. Tetapi biarlah kita terus fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, Tuhan masih kasih waktu buat saudara dan saya, ada sampai saat ini, biarlah kita benar-benar memberikan seluruh kehidupan kita ini, tidak setengah-setengah kepada Tuhan. Karena kalau setengah-setengah, percuma, saudara. Saudara sudah ikut Tuhan lama, sudah berjuang dengan jemaat dan lain sebagainya sudah lama. Tetapi ketika Tuhan dapati engkau setengah-setengah, tidak bisa, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, merdeka dari dosa. Amin. Boleh lagi lihat dalam Roma 6 ayat 11. Dan saudara boleh juga baca di rumah dalam Roma 6 ini ayat pertama sampai 14 ini, saudara. Tetapi saudara boleh baca dulu Roma 6 ayat 11. Saya minta Martin lagi baca Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudara, saya bacakan lagi di sini, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 11 yang sudah dibaca. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka tidak akan menjadi semakin seperti Yesus saat mempersembahkan diri itu kepada Allah. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajarkan kita untuk mengikutnya, sehingga kita memiliki keteladanan yang dalam hal ketaatan. Yohanes 15 ayat 10. Kasih yang mau berkorban. Yohanes 15 ayat 12 dan 13. Dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 23. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul yang juga meneladani Yesus Kristus. Begitu banyak contoh, saudara. Begitu banyak contoh, begitu banyak teladan, di mana yang Tuhan mau
supaya setiap kehidupan kita benar-benar kita merdeka dari segala dosa. Karena firman Tuhan dalam ayat 12 tadi, dalam Roma 6 ayat 11 tadi jelas sekali dikatakan bahwa segala dosa kita sudah turun disalibkan di kayu salib, saudara. Dan Tuhan mau benar-benar kita itu lepas dan merdeka, saudara. Karena untuk menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa kalau kita itu tidak merdeka. Kalau kita masih terus tertawan, tidak bisa kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau, pada siang hari ini kita menangkap. Oh iya Tuhan, Tuhan tidak mau sedikit pun, saudara, ada yang bercacat salah, saudara. Berbicara menjadi serupa dengan Kristus, berarti di situ sudah full yang apa yang Tuhan lakukan selama masa Dia ada di dunia. Contoh-contoh dan teladan-teladan yang sudah Tuhan berikan. Dan Tuhan mau tidak ada lagi dosa yang memperbudak saudara dan saya. Di masa-masa akhir ini kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang pasti waktunya tidak lama lagi, saudara. Kenapa, saudara? Karena tanda-tanda kesudahan sama itu semakin nyata. Betul, saudara? Semakin nyata. Tidak ada yang bisa membantah lagi, saudara. Tanda-tanda kesudahan sama itu semakin nyata. Karena itu saat ini mari kita jangan sampai ada lagi yang mempermudahkan diri kita kepada dosa. Dan pastikan siang hari ini dan seterusnya kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Amin, saudara. Nah, kalau kita masih tinggal dalam dosa, masih tertawan dengan dosa, kita tidak merdeka. Karakter kita bukan menjadi teladan. Karakter kita belum menjadi serupa dengan karakter Kristus. Orang pun menilai, saudara, melihat ketika apa yang kita lakukan. Karena itu Tuhan mau sekali dari awal, dari kejadian, Tuhan mau supaya kita itu menjadi serupa dan gambar Tuhan. Ada Kristus dalam hidup kita. Dan saudara, kalau pernah dengar ada orang suka bersaksi begini, saudara, anak-anak Tuhan ketika kita di luar itu kita berbeda. Ada kemuliaan Tuhan. Di wajah kita pun sudah ada kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara pernah mendengar ada kesaksian seperti itu? Ada perbedaan yang Tuhan beri, ada perbedaan yang Tuhan kasih. Karena itu biarlah kita terus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal dalam kita, dan tidak ada dosa lagi melengket dalam hidup kita. Dan benar-benar kita serahkan hidup kita total kepada Tuhan. Dan biarlah waktu yang berjalan, kita makin menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin, saudara. Sehingga dimanapun saudara dan pergi dan berada, kita terus menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Karena yang Tuhan mau, ketika karakter Kristus ini, ketika menjadi serupa dengan Kristus ini ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita, dalam pribadi kita, kemanapun kita pergi, saudara, tanpa pun kita ngomong, orang akan bertanya-tanya. Amin, saudara. Siapa kita? Siapa Tuhan kita? Ketika orang melihat saudara dan saya dari depan, belakang, kiri dan kanan, mereka akan merasa diberkati. Amin, saudara. Jangan sampai, saudara, kita anak-anak Tuhan, orang percaya, apalagi di masa-masa akhir seperti ini, saudara, kita mau kemana aja orang langsung lari, saudara. Ada orang lihat, wah ada Yesus, saya nggak mau ketemu dia. Jangan, saudara. Tetapi dimanapun kita pergi dan berada, kita terus menjadi berkat. Amin. Karena Yesus, ketika dia mendekati banyak orang-orang itu diberkati oleh Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus merdeka dari dosa. Ini bukan, oh iya Tuhan, saya katakan saya merdeka dari dosa, tidak ada dosa lagi yang menghambakan diri saya. Tetapi benar-benar karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Benar-benar, saudara, tidak ada lagi, ya ibarat kata, karakter-karakter yang tidak menjadi berkat. Tidak ada lagi kesombongan, tidak lagi kegarangan, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kemunafikan. Semuanya bersih, saudara. Dan semuanya itu bisa, saudara,
Karena sudah menjadi rencana dan pilihan Tuhan dari sejak semula. Karena itu saudara dan saya harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya dipilih menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Siapa yang sangat bersyukur menjadi anak Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Bersyukur saudara. Tanya lagi kiri kanan biar pasti. Bersyukur gak jadi anak Tuhan? Bersyukur gak? Kenceng lagi saudara. Dia dengar atau enggak saya tidak tahu. Tapi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kala kita lupa bersyukur. Kadang-kala kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kadang-kala kita sudah tidak ada hormat kepada Tuhan. Padahal Tuhan begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau sampai Dia mau supaya saudara dan saya menjadi serupa dan gambar Yesus atau gambar Allah, betapa berharganya saudara dan saya. Amin. Betapa penghormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan apa yang sudah Tuhan taruh, apa yang sudah Tuhan beri. Biarlah di Jambi ini saudara tidak menjadi seperti cerita dari seorang hamba Tuhan ini di India saudara. Ketika dia susah sekali, dia katakan susah sekali. Karena kalau ketika dia berbicara Tuhan, oh Tuhan Yesus gini, orang langsung tolak. Karena mereka langsung berkata, wah orang Kristen tidak bisa jadi teladan, tidak bisa jadi contoh. Tetapi biar saudara, di Jambi, di Indonesia berbeda. Amin saudara. Ketika kita keluar, orang akan sangat diberkati. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, kita terus menjadi berkat. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan rindu saudara. Karena Tuhan berkata, apapun yang kita kerjakan, kita itu kerjakan seperti kepada Tuhan. Amin saudara. Artinya memang harus betul-betul segala sesuatu dalam hidup kita harus serahkan kepada Tuhan, menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah ada dua poin yang kita bahas saudara. Berserah diri kepada Allah. Pastikan siang hari ini kita benar-benar berserah diri kita kepada Tuhan. Benar-benar semuanya diberikan kepada Tuhan. Seluruhnya dibawa kepada Tuhan. Karena saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita setengah-setengah beri kepada Tuhan, tak bisa kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Tapi Tuhan mau biar semuanya kita bawa kepada Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh rohani. Yang ketiga saudara, bertumbuh rohani untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Tuhan mau ada pertumbuhan rohani dalam hidup saudara dan saya. Coba kembali saudara merenungkan, sejak saudara menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah sudah ada pertumbuhan rohani dalam setiap pribadi lepas pribadi kita? Sampai saat ini, sampai siang ini, apakah tetap ada pertumbuhan rohani itu dalam hidup kita? Pengenalan kita akan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala begitu banyak anak Tuhan dari dulu sampai sekarang, dia begitu-begitu saja. Yang penting saya sudah jadi anak Tuhan, yang penting saya sudah jadi orang percaya, yang penting saya sudah dapat stempel, yang penting saya sudah dapat cap. Saya sudah jadi anak Tuhan, apalagi sudah dibaptis, oh itu sudah sah, sudah ada di bukunya Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara, untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus, Tuhan mau kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Dari pihak Tuhan memberikan apa yang harus saudara dan saya lakukan, yang apa yang harus saudara dan saya kerjakan, dan bagian kita merespon dan melakukan dalam ketepatan-ketepatan yang seperti Tuhan mau saudara. Seperti saya percaya sekali setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur di tempat ini saudara, ketika kita menangkap, itu pasti berubah kita untuk menjadi seperti gambar Kristus. Amin. Karena saudara, kalau saya renungkan kembali saudara, apalagi kalau saya baca catatan-catatan khotbah Bupen saudara, dari yang dulu dia sudah ada catatan, buku itu sudah 2. Saya bilang ini harus dibikin buku, saya bilang bikin buku supaya banyak orang lagi yang diberkati. Itu saya baca saudara, itu
Firman Tuhan itu luar biasa banget. Saya belum baca lagi bukunya, saudara. Lebih dahsyat lagi, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Kristus, betapa begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang ditaruh bagi saudara dan saya di tempat ini, supaya kita terus berjalan dalam rencana Tuhan dari semula, supaya ujungnya kita itu menjadi serupa dengan gambar Kristus. Karena itu finalnya, saudara. Karena itu finalnya buat saudara dan saya. Karena itu selagi masih dikasih kesempatan, selagi masih ada waktu, saudara dan saya, mari kita perubahi semuanya menjadi seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Amin. Tanda kita itu bertumbuh, saudara, dalam mengiring Tuhan. Setiap apa yang Tuhan taruh, setiap apa yang Tuhan perintahkan, itu kita kerjakan dalam hidup kita. Dan ketika orang yang dulu mengenal kita itu garang, yang dulu ada orang tahu, wah Pak Ben dulu ini galang, wah Papa ini dulu ini waduh bolak-balik masuk penjara. Tetapi ketika mereka melihat sekarang, mereka merasa berbeda dan mereka merasa diberkati karena ada pertumbuhan. Amin, saudara. Demikian kehidupan saudara dan saya. Demikian kehidupan kita semua di masa-masa akhir ini, saudara. Jangan sampai tidak ada pengenalan akan Tuhan, saudara, sehingga membatasi kita untuk menerima keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya akan lebih banyak berbicara tentang pertumbuhan rohani, saudara, karena ini yang paling penting, saudara. Pertumbuhan rohani ini komplit, saudara. Di situ ada keintiman dengan Tuhan, di situ ada kedekatan dengan Tuhan, di situ ada ketaatan, ada kesetiaan, di situ ada persiapan ketika Tuhan datang tiba-tiba kita siap. Coba saudara renungkan siang hari ini, kalau Tuhan datang siang ini, saudara, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah menjadi serupa dengan gambar Kristus? Karena itu begitu banyak hamba Tuhan berkata, setiap hari itu kita menganggap bahwa ya ini kesempatan terakhir. Terus saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, setiap hari saudara, ketika Tuhan kasih kesempatan saudara bisa bangun pagi, saudara mesti bisa menghirup udara segar di pagi hari. Saudara harus mempersiapkan diri lagi, karena tidak ada orang yang tahu Tuhan mau datang tengah malam atau siang hari atau pagi hari, tidak ada orang yang tahu. Tetapi yang Tuhan mau, kita terus mempersiapkan diri kita. Apalagi saudara, di masa-masa akhir ini, saudara, biarlah kita lebih lagi mempersiapkan diri kita kepada Tuhan. Orang yang bertumbuh, saudara, adalah orang yang terus menghargai anugerah Tuhan. Orang yang bertumbuh adalah orang yang terus menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Dia tidak pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau masih ada yang belum beres dalam hidupnya, di hari itu, di kesempatan yang Tuhan beri itu, dia akan bereskan itu. Jangan, saudara, setiap hari kita hanya bersyukur, tidak ada yang kita bereskan, tidak ada yang kita pangkas, tidak ada yang kita potong dalam hidup kita ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap hari harus ada yang kita potong, harus ada yang kita tinggalkan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Amin. Siapa yang mau bertumbuh, saudara? Bilang lagi kiri kanan, bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Tambah lagi, bertumbuh dalam Tuhan. Karena bertumbuh dan bisa bertumbuh dari mana, saudara? Harus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Amin. Berikan pelayanan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari baca dulu 2 Petrus 3 ayat 18. Mati lagi, ini langganan. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, lagi 1 Tesalonika 3. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Ya, mati lagi. Biar lebih cepat. 1 Tesalonika 3 ayat 12.
Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Tambah lagi ayat 13-nya. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa Tuhan mau supaya ada pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita, ada pertambahan dalam kehidupan kita, ada pengetahuan tentang Tuhan, tentang kebenaran, sehingga saudara, ketika Tuhan mempersiapkan saudara dan saya untuk menjadi serupa dan gambar Kristus, ketika rancangan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, tidak ada yang kita tolak, semuanya kita terima untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin, saudara. Karena saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu datang dari pesan Tuhan, dari firman Tuhan, dari apa lagi? Dari ketika kita berdoa, ada nubuatan, ada penglihatan, ada mimpi dan sebagainya dalam kehidupan kita pribadi dan jemaat Tuhan. Nah, saudara, di akhir zaman itu semua yang Tuhan kerjakan. Jadi jangan sampai saudara, ketika ada pesan Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang datang ke dalam kehidupan kita, dan itu memang mengorek kehidupan kita, dosa kita, kebiasaan kita. Aduh, ini bukan buat saya. Oh, ini firman Tuhan nggak cocok buat saya. Ini buat orang lain atau sebagainya. Tapi tanda orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, firman Tuhan sekeras apapun datang dalam hidupnya, dia akan terus berkata, Tuhan terima kasih buat kebenaran Tuhan. Jadikan hamba yang taat dan setia. Amin, saudara. Setiap saudara mendengarkan mungkin firman Tuhan lewat ada live streaming di acara-acara lain atau YouTube, khotbah dan lain sebagainya. Ketika firman Tuhan itu mengajar kita untuk kita mengaku kepada Tuhan dan meninggalkan kehidupan kita, atau firman Tuhan yang keras dan lain sebagainya, saudara, mari saudara, jangan lempar ke siapa-siapa, tapi tarik kepada diri sendiri. Itu tanda orang yang mau bertumbuh. Tetapi orang yang tidak mau bertumbuh, ketika firman Tuhan itu datang, dia akan komplain, saudara. Ketika firman itu datang menyatakan kesalahannya, dia tidak terima. Dia akan begitu banyak alasan. Ketika firman Tuhan itu menyatakan dan ingin memperbaiki kehidupannya, dia tidak mau. Tetapi saudara, dalam pertumbuhan ini Tuhan mau supaya saudara dan saya terus taat dan setia, supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar Kristus. Amin. Ya, siapa yang mau menjadi serupa dengan gambar Kristus? Saya percaya ini menjadi keinginan anak-anak Tuhan dan orang percaya mau jadi serupa dengan gambar Kristus. Amin. Yang angkat tangan dari Pak Niko, angkat tangan. Yang mau jadi serupa dengan gambar Kristus, bilang ke kiri kanan, jadi serupa dengan gambar Kristus. Amin, saudara. Sehingga kemanapun kita pergi, saudara, kita terus menjadi berkat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan kepada anak-anak Tuhan di masa-masa akhir ini, supaya mereka menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan ingat saudara, ini fokus saudara dan saya, supaya kita terus hidup dalam kekudusan Tuhan sampai akhir zaman. Kata firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13 tadi, dia dapat ini saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar Kristus, tetap hidup dalam kekudusan yang Tuhan mau. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, merenungkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu dahsyat sekali. Ketika kita berserah diri kepada Tuhan, ketika kita merdeka dari dosa, tidak memperhambakan diri lagi kepada dosa, maka semuanya itu akan membuat kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ketika kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, pasti ujungnya kita akan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Nah, saudara, dalam proses pertumbuhan ini, sudah harus butuh yang namanya kesungguh-sungguhan untuk datang kepada Tuhan. Karena itu saya katakan dari awal, ketika ada pujian yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan, ketika ada kerinduan yang sungguh-sungguh mau datang menyembah Tuhan, ada keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Demikian ketika saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, ketika ada kerinduan yang begitu dalam ingin mengenal Tuhan, ketika ada kerinduan yang dalam ingin datang menyembah Tuhan,
keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Pertumbuhan itu akan melejit, saudara. Amin. Siapa yang mau bertumbuh melejit, saudara? Yang bukan pada musimnya saudara menghasilkan buah. Amin. Yang bukan pada musimnya tetapi saudara berbuah. Seperti yang Tuhan kabarkan, saudara. Atau perumpamaan yang Tuhan kasih. Sebuah pohon ara yang bukan pada musimnya, tapi Tuhan tuntut dia harus berbuah. Padahal bukan musimnya. Demikian saudara dan saya. Tuhan mau bukan pertobatan yang musim-musiman. Hari ini waduh menangis sampai di Jakarta, waduh sampai tidak berhenti ya 3 hari bersaksi. Minggu depannya kumat lagi. Tak mau lagi terima firman Tuhan. Tidak mau lagi terima teguran lewat pesan Tuhan atau nasihat dari orang lain. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah saudara kita persiapkan mental untuk kita bertumbuh dengan Tuhan. Amin. Pada masa-masa ini saudara, kita harus siapkan mental kita untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Karena begitu banyak yang akan menghimpit saudara dan saya untuk bertumbuh dengan Tuhan. Tetapi saudara dan saya harus memilih supaya saudara dan saya tetap bertumbuh dimanapun. Amin saudara. Ketika kita punya satu kerinduan yang sangat dalam untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sering disampaikan di sini saudara. Bahkan 3 tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, sempat siapa yang bisa membaca Alkitab sampai selesai dikasih satu gift atau dikasih satu hadiah. Kaos waktu itu, saya lupa kaos atau apa. Sampai segitunya saudara. Tapi biarlah, mari kita terus membaca dalam firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Amin saudara. Percaya saudara, ada keajaiban Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya masih ingat saudara, ketika waktu itu Pak Daniel pernah kesini, dia pernah sharing dengan tim PW atau waktu dia sampaikan firman, waktu dia bilang dia itu dulu pemarahnya pemarah banget. Oh, ada orang yang bersaksi, dia itu pemarah banget. Tetapi ketika dia suka baca firman, setiap hari baca firman, berubah semua. Amin saudara. Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Bahkan waktu saya pelayanan di Aloci, saya pernah saksikan ada yang susu yang di Cilutung sini yang jualan air minum. Nah, saya bersaksi waktu itu di Aloci, ketika dia taat dan setia membaca firman Tuhan yang disampaikan ke Bupen, ada pesan Tuhan, terus Bupen bilang membaca dari Matius sampai Wahyu. Kita balik lagi ke situ saudara, 1 minggu kemudian saya dan Bupen balik. Dia bilang saya sudah habis baca. Dan dari awalnya itu dia takut ketemu orang. Dengan berita dari TV dia gemetar. Ada ketakutan dan lain sebagainya. Sehingga badannya dulu cukup berisi. Akhirnya karena lain dan sebagainya itu dia jadi sangat kurus. Tetapi ketika kami kembali, dia sudah bisa berani keluar. Mau dengar berita apapun tidak ada masalah. Bahkan dia sudah bisa layani ketika ada orang yang datang mau beli air minum dan sebagainya. Hanya dia taat dan setia baca firman. Amin saudara. Itu tanda orang yang mau bertumbuh saudara. Amin. Saudara mau bertumbuh? Saya percaya saudara, ketika ada saudara dan saya mau lebih lagi bertumbuh bersama dengan Tuhan, akan banyak mujizat dan keajaiban Tuhan yang saudara dan saya akan alami saudara. Sejauh ini sudah begitu banyak keajaiban Tuhan yang saudara dan saya alami. Apalagi kalau saudara dan saya mau berkorban lebih, mau tambah lebih lagi saudara, pasti keajaiban-keajaiban Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Orang yang bertumbuh dia enggak, semua itu dia serahkan kepada Tuhan. Semua itu dia persembahkan kepada Tuhan. Enggak ada lagi yang dia tahan-tahan. Karena dia menganggap bahwa semuanya ini harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saya pernah bilang di sini saudara, saya pernah saksikan di sini saudara, saya pelayanan di Palu saudara, di Sulawesi Tengah Palu, di satu jemaat ini baru selesai. Mereka ini sebenarnya adalah jemaat-jemaat yang ada di Moso, tetapi karena ada kerusuhan pada waktu itu sehingga mereka lari. Dan mereka ada di kota Palu, mereka nggak punya apa-apa.
nggak ada pekerjaan, nggak ada usaha dan sebagainya. Sangat susah sekali. Tetapi mereka mau terus memilih memuji dan memuji Tuhan. Dan puji Tuhan, di gereja itu dikasih secara gratis untuk dipergunakan satu restoran setiap hari Minggu. Atau ada kegiatan ibadah boleh pakai dengan gratis. Ya emang sih ruangan ini lebih besar sudah. Dan itu sangat susah sekali. Susah sekali. Saya pun merasa sendiri juga bongkar pasang alat musik dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan kondisi perekonomian jemaat itu sangat prihatin sekali. Tetapi saudara, keajaiban Tuhan ketika mereka suka memberi saudara, mereka tidak menahan apa yang menjadi hak mereka saudara. Keajaiban Tuhan, semuanya dirubah oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap hamba Tuhan kalau yang ke situ, ada hamba Tuhan dari Jakarta atau dari mana saudara, ketika di situ saudara, mereka menangis saudara. Menangis karena kenapa? Karena jemaat yang dalam keadaan ekonomi yang harus ditolong sebenarnya, tetapi mereka tetap memberikan tantangan kepada hamba Tuhan yang datang. Ini poin saudara. Orang yang mau bertumbuh saudara adalah orang yang rela memberi. Amin saudara. Orang yang bertumbuh, dia nggak hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan, dengan hamba Tuhan. Dan ini yang saya lihat saudara. Ada satu hamba Tuhan, dia punya gereja di Jakarta itu sangat besar sekali. Dia datang di situ waktu itu. Karena saya supir, saya suka mau ke Badar atau kemana, pulang gereja dia sampai nangis di mobil. Karena ada yang kasih tantangan 5.000 sama dia. Jemaat Tuhan, tapi hanya itu yang dia bisa beri kepada Tuhan. Hanya itu dia bisa beri kepada hamba Tuhan. Dia nggak malu saudara. Jadi pemberi orang yang mau bertumbuh, dia nggak malu seberapapun yang dia punya untuk diserahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Sehingga keajaiban Tuhan terjadi saudara. Sini saya pernah sampaikan, kalau ada hamba Tuhan datang, saudara berkati seberapa yang ada. Ketika saudara digerakkan Tuhan, jangan pernah tahan. Amin. Bahkan kalau saudara pun tidak digerakkan Tuhan, lakukan, pasti Tuhan tersenyum. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau terjadi sesuatu yang ajaib ketika saudara dan saya mau bertumbuh sama Tuhan. Ketika saudara dan saya mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan apapun. Percaya saudara, ada perbedaan yang akan Tuhan beri. Ada perbedaan yang akan Tuhan beri. Karena itu, biarlah kita semua menangkap, supaya kita semua sama di hadapan Tuhan, menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Karena betapa Tuhan itu punya kasih yang luar biasa saudara. Bahkan orang percaya anak Tuhan, orang Kristen dikenal dengan kasihnya yang luar biasa. Ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan saudara. Ada musuh kita di depan kita, kita kasih makan sudah. Itu ajaran Tuhan. Banyak saudara. Karena itu saudara, apapun yang kita alami, mari kita melakukan seperti yang Tuhan sudah berikan teladan dalam hidup kita, agar kita menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Mari saudara berdiri. Mari saudara merenungkan kebaikan Tuhan selama saudara ada. Selama saudara menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, sampai pada siang hari ini, sudah berapa banyak dalam hidup saudara, sudah berapa persen dalam hidup pribadi saudara dan saya menyerahkan seluruhnya, mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Sudah berapa banyak atau sudah berapa persen kita tidak hidup lagi dalam dosa, kita merdeka bersama dengan Tuhan. Sudah berapa persen pertumbuhan iman kita saat ini sampai pada siang hari ini? Hanya kau yang tahu dengan Tuhan. Hanya pribadi masing-masing yang tahu dengan Tuhan. Tetapi mari pastikan siang hari ini saudara mau bertumbuh dan berbuah.